HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam TOS tayangan On The Spot HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan waktu luang Anda akan kami isi dengan Breaking Point HiTV Channel 3. Selamat menikmati. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV, Nabi Orti, kita jumpa lagi di program Ngopi On The Spot, ngobrol inspiratif kedai Esko, exploring, sharing, dan coaching. Pemirsa, kali ini agak lain karena kami bersama para kartunis yang akan menggelar karya-karyanya sepanjang bulan September di Galeri Bukuku berjuluk Hindu di Mata Kartunis Bali. Ada Bapak Jango Pramarta, mantan Presiden Pakarti, Persatuan Kartunis Indonesia Bali, dan juga Ketua Parodi Majalah Kartun Bobo. Ada juga Bapak Ketut Kusumatirta, kartunis senior Bali, yang akan kita tanya-tanya seputar kartun sebagai media kritisi dan pencerahan Hindu. Seperti apa setelah yang satu ini? Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa, kita kembali lagi di kedai Ngopi Esko. Pak Kusuma, Pak Jango, Nabi Orti. Iya, dia. Kita mulai dari pertanyaan awal dan awam. Yang pertama untuk Pak Kusuma dulu. Ada kartun dan juga ada karikatur, Pak. Nah, apa sih bedanya, Pak? Bahwa kalau karikatur itu sebuah media yang bisa mewakili suatu ide, kemudian di balik itu ada muatan yang mereka bawa. Kemudian kalau kartun adalah gambaran lucu. Jadi seperti film kartun, sesuatu yang kita lihat yang mengandung kelucuan sehingga orang tertawa. Kemudian kalau karikatur muatan politik seperti tentang politik, tentang pengkritik politik sesuatu, seperti itu. Mungkin beda kalau di Bali terutama pengertiannya secara awam seperti itu. Ada beberapa hal ketika kita kontak dengan beberapa teman dari luar bahwa kartun itu dibagi tiga sebetulnya. Di sisi lain ada political kartun, yang kedua ada geek kartun. Geek kartun adalah kartun-kartun humor yang tidak ada hubungan dengan politik dan tidak ada muatan, hanya humor belaka seperti itu. Dan yang terakhir disebut tadi ada yang disebut dengan karikatur. Nah, karikatur itu di barat itu identik dengan wajah. Karikatur bahasa Prancis sama artinya karakter, wajah gitu. Jadi mungkin wajahnya Mia dihancurkan seperti demikian, wajahnya Pak Jokowi dihancurkan demikian. Nah, itu emang spesial yang buat karikatur. Dia menyebutnya karikatur. Itu perwajahan istilahnya. Seperti itu pembagiannya kalau di luar yang saya pernah kontak dengan teman-teman dari luar seperti itu. Ya, Pak. Jadi dua-dua itu bahasa ungkap seperti kata dan aksara. Jadi kapan harus digunakan kata kartun dan kapan pula harus memakai kata karikatur? Ini Pak Ketut mungkin lebih paham. Ya, kalau kita lihat sejarah atau kita lihat dari zaman dulu ya, ada seperti rajahan ya. Di sana kita lihat gambar-gambar. Kalau di aplikasi seperti sekarang mungkin gambarnya seperti lucu ya. Jadi kalau rajahan itu tidak ada yang realis. Kadang-kadang ada gambar kaki di atas apa ya, dalam kartun seperti sekarang gambar kartun tuh akan menjewantahkan seperti itu gitu. Ya, kemudian kalau kita menerapkan kartun dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu langsung ya, kehidupan sehari-hari, jadi dia bisa dipergunakan untuk sebuah pembelajaran ya, seperti contohnya wayang. Jadi wayang bisa dengan kita menonton wayang, apapun yang dalang itu ungkapkan, jadi bisa kita mengerti seperti itu. Sama dengan kartun sekarang, apa yang kita gambar, kemudian orang yang melihat bisa mengerti
atau dia bisa ketawa dan sebagainya. Ya, sekarang ke Pak Jamo. Media cetak dan elektronika Bapak sangat dekat dengan dua makhluk ini, tentang kartun dan juga karikatur. Nah, bahkan koran atau majalah juga kalau tanpa gambar dan karikatur itu ibarat sayur tanpa garam. Benar nggak seperti itu, Pak? Ya, sangat benar itu. Karena juga visual sekarang sangat bicara ya. Mungkin sejak adanya media sosial berkembang sekarang ini, kebanyakan orang berpikir singkat, simplize seperti itu ya, seperti yang saya rasakan membuat kartun tuh bagaimana kita membuat sesuatu yang sangat simple, yang ada berbau humor, etikanya ada, estetiknya ada. Sekarang kita mencoba mengkaitkan kartun dan retorika Hindu. Memang nggak jauh, tapi pasti bisa disisir-sisir sedikit. Nah, itu bisa menjelaskan sih. Kalau saya sih berpikir pembelajaran agama, jadi Hindu ya terutama, kita harus mulai belajar dari usia dini, walaupun dengan agama yang sangat sederhana. Seperti contoh geguritan atau Hindu, dengan ada nawak bisa itu sudah pelajaran yang tentang Hindu ya. Jadi bagaimana dengan ada nawak bisa depan anak dengan ada sama dengan kartun. Jadi kalau di kartun kita membuat sesuatu gambar di mana anak-anak itu bisa tertarik karena dia gambar itu berbentuk kartun. Setelah dia lihat, dia akan mengikuti. Seperti contoh baru bangun, kemudian memperbaiki tempat tidur, ambil sapu. Jadi anak-anak itu rentan untuk mengikuti gerak-gerik atau kelakuan si kartun itu. Nah seperti itu. Seandainya dalam pembelajaran di Hindu pun kita membuat sebuah kartun yang melegenda seperti itu, mungkin akan sangat bagus sekali. Dan sekarang pun ada seperti contoh kartun Krishna ya, Little Krishna ya. Jadi itu sangat membantu dalam pelajaran budi pekerti. Saya pikir begitu. Ya, kartun adalah bahasa sederhana yang mengungkapkan ide, gagasan, dan juga kritik serta saran. Nah, apakah kartun ini bisa menjadi media pencerahan umat Hindu? Mungkin lewat Pak Jamu dulu. Saya sampai sekarang menjadi kartunis di beberapa media gitu ya. Kalau menurut saya justru kelebihan dari sebuah kartun itu adalah di kartun itu ada 3 unsur yang penting yang harus, kenapa dia bisa disebut kartun, bukan sebagai sebuah ilustrasi gitu ya. Jadi di sini ada, dalam kartun itu harus ada etika, harus ada humor, terus ada estetika. Jadi salah satu dari ini lepas, itu belum disebut kartun yang baik seperti itu. Nah, kita kaitkan dengan pertanyaan tadi, bahwa kan dengan retorika Hindu itu apakah terkait dengan kartun, itu sangat, pada zaman sekarang ini, apa sih yang nggak berubah seperti itu. Memang pepatah mengatakan perubahan itu adalah hal yang abadi. Jadi kita tetap ingin mencintai sesuatu itu bukan berarti harus menyanjung saja. Kan ada istilah dengan nothing without criticism. Jadi saya merasakan bahwa kartun itu sebetulnya sangat memberikan kritik kepada pemerintah, kepada situasi yang ada dan sebagainya. Dan itu sudah kartunis Bali seperti apa yang kita lihat di sini itu sudah menggambarkan banyak hal tentang yang terjadi di sini. Nah, mohon maaf sekali kita ngomong retorika ya, pertanyaan tadi saya jawab dengan karya-karya seperti ini. Nanti kalau bisa dilihat di sini itu kan jelas nampak bagaimana seorang kartunis sebenarnya dia sangat mencintai Bali. Ya, entah Bali, kan di dalam Bali itu ada Hindu dan sebagainya. Saya lebih enak menyebut Bali ya. Sementara kalau ngomong Bali yang muatannya Hindu seperti itu. Ya, kita mencintai Hindu, kita mencintai Bali, bahkan mungkin kartunisnya bukan orang Bali, tapi bagaimana mereka menggambarkan bahwa situasi seperti ini harus disikapi. Yang sering terjadi adalah kita ngomong retorika, semangat untuk menggerakkan sesuatu itu, yang sering terjadi adalah kita sering disebut sebagai membenci. Bukan, ini kita mencintai dengan cara seperti ini. Artinya untuk mengingatkan, dan kita juga bukan seorang pengadilan. Sering sekali saya mendapat pertanyaan dari kawan-kawan yang lainnya, kamu nggak menggambar karikatur nggak akan membuat perubahan, menggambar karikatur hanya membuat seperti ini. Sebetulnya bukan di situ tempatnya. Yang paling pasti adalah kartun itu adalah memaparkan sesuatu yang terjadi. Nah, gambar-gambar di sini sangat banyak sekali menciptakan hal seperti itu. Karena bagi saya pribadi, mungkin saya bukan orang yang cakap berbicara ya, tapi kalau mengkritisi dengan gambar visual, dengan
kalau dilihat sekarang karya-karya di sini dengan sangat sedikit kata-kata dia sangat bisa mewakili seperti itu. Sehingga dapat memberikan pesan-pesan ya untuk para penikmat kartun atau karikatur itu. Dan pesan seperti Pak Betul bilang tadi mudah di saat ini. Jadi tidak dicurigai lah kalau poster serem itu kan orang takut ya melihatnya. Makanya sesuatu yang dekat dengan masyarakat, sesuatu yang berbau humor. Terima kasih Pak perbincangannya. Selamat Kopi Esko, exploring, sharing, dan coaching. Coba aku dulu. Pemirsa, demikian tadi Ngopi on the Spot bersama Pak Jangu dan Pak Kusuma. Semoga menginspirasi untuk kita bersama. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Salam damai, Channel 3. Mari kita abadikan momen bersama. 2, 1. Sadarkah kita bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan pada dua kutub pilihan genting? Memuja kebebasan atau menjaga kesehatan. Tapi apapun pilihan kita, awalnya adalah waspada, hati-hati, dan adaptasi. Karena beradaptasi adalah intuisi, naluri, dan energi untuk tetap berkreasi. Saya Diah Parisia. Saya Mia Gandewa untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.